Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa Nabi Muhammad SAW, pernah ada seorang pencuri yang ingin bertaubat. Ia duduk di majelis Nabi Muhammad SAW, di mana para sahabat berkumpul di Masjid Nabawi. Dan inilah kisah pemuda pencuri yang menikmati sesuatu yang awalnya haram menjadi halal. Ikuti kisahnya dan tetap tonton video ini hingga akhir supaya dapat penjelasan yang jelas sejelas-jelasnya. Semoga ada hikmahnya. Amin. Suatu ketika, dia menangkap perkataan Nabi SAW. Barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka suatu ketika dia akan memperoleh yang haram itu dalam keadaan halal. Pencuri itu benar-benar tidak mengerti apa artinya itu, terutama karena para sahabat membicarakannya setelah pertemuan dengan tingkat kepercayaan dan pemahaman yang jauh lebih sedikit daripada pencuri yang merasa ditinggalkan. Akhirnya, malam semakin larut. Si pencuri itu merasa lapar. Kemudian, ia keluar masjid untuk melupakan rasa laparnya. Di gang tempat dia berjalan, dia menemukan sebuah rumah dengan pintu sedikit terbuka. Dengan insting mencurinya yang tajam, dalam kegelapan, ia dapat melihat pintu yang tidak terkunci. Dan dalam hatinya terjadi pertempuran antara mencuri atau tidak. Tidak, dia merasa tidak bisa mencuri lagi. Namun tiba-tiba timbul bisikan aneh. Jika kamu tidak mencuri, mungkin akan ada pencuri lainnya yang belum tentu seperti kamu. Menjadi berpikirlah dia. Maka diputuskan dia hendak memberitahukan atau mengingatkan pemiliknya di dalam agar mengunci pintu rumahnya, karena sudah lewat tengah malam. Dia hendak memberi salam, namun timbul kembali suara tadi. "Hei pemuda, bagaimana kalau ternyata di dalam ada pencuri, dan pintu ini ternyata adalah pencuri itu yang membuka? Bila engkau mengucapkan salam, akan kagetlah dia dan bersembunyi. Alangkah baiknya jika engkau masuk diam-diam dan memergoki dia dengan menangkap basah." Ah, benar juga, pikirnya. Maka segera masuklah ia dengan pelan dan tanpa suara. Ruangannya sedikit luas. Dia melihat sekeliling, terdapat satu meja yang penuh dengan makanan. Timbullah keinginannya untuk mencuri lagi. Namun segera dia sadar, tidak. Ia tidak boleh mencuri lagi. Kemudian masuklah lagi dia dengan hati-hati. Syukurlah tidak ada pencuri. Berarti memang sang pemilik yang lalai mengunci pintu. Sekarang tinggal memberitahukan kepada pemilik rumah tentang kelalaiannya. Namun, dia mendengar suara mendengkur halus dari sudut ruangan. Ah, ternyata ada yang tidur. Mungkin sang pemilik rumah, dan sepertinya perempuan cantik. Tanpa sadar, kakinya bersingkut, lebih dekat ke tempat tidur. Jantungnya berdebar kencang. Jantungnya penuh dengan segala macam keindahan, piyama yang tidak lengkap yang menyelimuti wanita itu menyebabkan timbulnya keinginan kotor dalam dirinya. Begitu besar hasratnya, sampai dia berkeringat dingin, seperti dia bisa dengan jelas mendengar jantungnya berdebar kencang di dadanya. Tidak sadar, dia sedang duduk di sisi tempat tidur. Tidak, aku tidak bisa melakukan ini. Aku sudah ingin bertaubat dan tidak mau menambah dosa yang sudah ada. Tidak. Dia segera berbalik untuk pergi. Dia akan mengetuk dan menyapa dari luar seperti sebelumnya. Saat dia hendak berjalan keluar pintu, dia melewati meja makanan tadi. Ketika tiba-tiba dia mendengar perutnya keroncongan, dia lapar. Ada suara aneh ini. Hei pria baik, bagaimana perasaanmu sekarang setelah melawan nafsu birahimu? Ya, alhamdulillah. Dalam hati ini ada rasa bangga bisa berbuat baik dan niat pemberitahuan ini akan terpuji, pikir pemuda itu. Suara itu mengatakan, maka kamu harus menerima hadiah dari tuan rumah atas niat baikmu. Isi perutmu, ambillah sedikit saja makanan yang di meja itu, agar kamu tidak ingin mencuri lagi. Berpikirlah dia merenung sebentar. Patutkah ia berbuat begitu? Hei,
Tiba-tiba ia tersadar, serta berucap dalam hati, "Engkau dari tadi yang berbicara dan memberi nasihat kepadaku, tapi nasihatmu itu telah menjadikan aku menjadi tamu tidak diundang seperti ini. Tidak, aku tidak akan mendengar nasihatmu. Bila engkau Tuhan, tidak akan memberi nasihat seperti ini. Pasti engkau setan. Celakalah aku, jika seseorang berada di luar dan mereka melihat tindakan aku. Aku harus keluar." Jadi dia bergegas keluar dari rumah wanita itu. Dan ketika dia sampai di pintu, dia mengetuk dengan keras dan mengucapkan salam yang serak dan menakutkan. Karena khawatir dengan perubahan suaranya, kemudian tidak tahu apakah pemilik rumah mendengarnya atau tidak, dia kembali ke masjid, bingung tapi lega, karena tidak ada yang memergokinya melakukan apa yang dia lakukan setelah mengikuti saran suara aneh itu. Sampainya di masjid, dia mendapati Nabi SAW sedang berdiri sholat. Di sudut ruang masjid, ada seorang yang sedang membaca Al-Quran dengan khusyuk sampai menetes air matanya. Di sudut-sudut ruang masjid, terdapat para sahabat dan kaum syuffah sedang tidur. Dingin sekali malam ini, perutnya keroncongan. Dia mengingat pengalaman yang baru saja dialami. Dia bersyukur atas pertolongan Allah yang telah menguatkan hatinya. Tapi, tidak mendengar suara Allah berbisik di hatiku. Apakah Allah marah padaku? Kemudian dia mendekati sudut aula masjid dan duduk di dekat pintu, di dekat orang yang sedang membaca Al-Quran. Dalam lamunannya, sama-sama dia mendengar ayat-ayat suci. Dan mereka semuanya di padang mahsyar akan berkumpul menghadap ke hadirat Allah. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan daripada kami azab Allah walaupun sedikit saja?" Mereka menjawab, "Seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar? Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri." Dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, "Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya, aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih." Bergetarlah hatinya mendengar perkataan Allah yang didengarnya. Berkatalah ia, "Engkau berbicara kepada aku, ya Allah." Seraya lapang hatinya, semakin asyik ia mendengar bacaan suci itu. Maka lupalah ia akan laparnya, segar rasanya badannya. Dia mendengar orang itu membaca lama sekali sampai tiba-tiba tersentak karena pembacaannya dihentikan dan malah berganti menjawab salam. Ia pun melihat laki-laki itu sedang membalas sapaan seorang perempuan dan seorang laki-laki tua yang langsung menuju ke tempat Nabi Muhammad SAW yang sedang duduk sambil membaca zikir. Dan wajah perempuan itu adalah wajah perempuan tadi. Timbul gelisah dalam hatinya. Apakah ketika tadi ia berada di ruangan itu, sang wanita pura-pura tidur dan melihat wajahnya? Atau memang ada orang yang diam-diam melihatnya? Mungkin laki-laki tua yang bersamanya ialah orang yang diam-diam memergokinya ketika ia keluar dan mengetuk pintu rumah itu. Ah, celaka, celaka. Tubuhnya gemetaran, dan dia tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya untuk bersembunyi atau melarikan diri. Apalagi ketika dia melihat pria yang membaca Al-Quran itu akan tertidur dan segera mendengkur. Dan dia melihat bahwa mereka berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Sial, pikirnya celaka. Nabi Muhammad SAW lalu memanggil dirinya. Hampir jatuh celentang ketika ia mendengar panggilan Rasulullah. "Hai Fulan, kemarilah." Dengan perlahan dan perasaan takut ia mendekat. Ia berusaha menyembunyikan wajahnya. Ia mendengar sang perempuan masih berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Katanya, "Benar ya Rasulullah, saya sangat takut pada saat itu. Saya bermimpi rumah saya kemasukan orang yang hendak mencuri. Dia mendekati saya dan hendak memperkosa saya. Ketika saya berontak,
Ternyata itu hanya mimpi. Namun ketika saya melihat sekelilingnya, ternyata pintu rumah saya terbuka sebagaimana mimpi saya, dan ada suara menyeramkan membuat saya takut. Maka segera saya menuju rumah paman saya untuk meminta carikan suami buat saya, agar kejadian di mimpi saya tidak terjadi bila saya ada suami yang melindungi, sehingga beliau mengajak saya menemui engkau di sini agar memberikan calon suami untuk saya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang kepada si pemuda bekas pencuri, lalu berkata, "Hai Fulan, karena tidak ada pria yang bangun kecuali engkau saat ini, maka aku tawarkan padamu, maukah engkau menjadi suaminya?" Terkejut ia mendengar itu, cepat mengangguklah ia. Dan setelah selesai sholat subuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan hal ini dan meminta agar para sahabat mengumpulkan dana untuk mengadakan pernikahan dan pembayaran mas kawin si pemuda ini. Setelah pernikahannya, tahulah ia akan arti perkataan Nabi Muhammad SAW yang lalu, barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka suatu ketika dia akan memperoleh yang haram itu dalam keadaan halal. Sekarang, dia dapat memakan makanan yang sebelumnya pernah niat untuk dicuri dengan halal, dahulunya haram, dan ia dapat menikmati wanita itu sebagai istrinya dengan halal. Sungguh kisah yang sangat-sangat mengharukan. Keteguhan hati kita ketika akan bertaubat pasti akan diuji dengan kesusahan, karena Allah ingin tahu sejauh mana kuatnya niat kita untuk bertaubat. Allahu Akbar, walhamdulillah, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.